Iya, Bapak Ibu sebelum menuju ke Pak Aulia Rahman, kita akan menuju ke Ketua KGBN Wonosobo dulu. Untuk itu kepada Ibu Sri Juwariah, saya persilakan dulu Bu. Monggo. Oke, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bertemu lagi di acara Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Selasa 28 November 2023 di Temu Pendidik Mingguan yang ke-115. Bapak Ibu, kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC, Kominfo, dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Dan Masya Allah luar biasa, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang dari luar daerah, yaitu Ibu Anis Khairun Niswah. Kita sapa dulu, selamat malam Ibu Anis. Malam Bu Juwaria. Sehat Iya, ya Bu? Alhamdulillah. Ternyata lebih cantik ya Bu dari flyernya ya. Cantik flyernya Bu. Cantik aslinya Bu. Malah sekarang bahas cantik-cantikan ya Bu. Iya. Selamat malam Ibu Anis. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu, mendung di sini. Iya. Di Wonosobo hujan Bu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat teman-teman nanti dalam belajar. Biasanya Bu Anis ini kalau semakin malam itu semakin ramai. Jadi kalau awal-awal memang kadang mereka masih sibuk dengan apa yang ada di sekitarnya dan Ya. kali ini Wonosobo itu sedang ada acara Bu Anis di Adipura, Gedung Adipura, di Hmm. gedung jadi pesertanya agak berkurang gitu. Jadi Nggak mohon apa-apa maaf Bu. ya Bu Anis. Oh nggak apa-apa Ini ya. ya. Kemudian Bu Anis nanti sampai kurang lebih pukul 21.00 atau mungkin nanti fleksibel nanti akan ditemani oleh moderator kita dari Wonosobo juga, beliau dari SMP Negeri Wonosobo dan beliau juga anggota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yaitu Bapak Aulia Adi Rahman. Kita sapa dulu Bapak Rahman, selamat malam. Selamat malam Ibu Sri juga. Sehat Ibu? Iya, Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat. Nah, Iya. Dari tadi ini kameranya agak sedikit diblur-blurkan, ini nggak apa-apa ya Pak? Aman ya Pak? aman Ibu. Oke. Pak Rahman, Pak Rahman nanti akan menemani Bu Ani sampai kurang lebih pukul 21.00 atau mungkin kalau nanti teman-teman masih butuh waktu untuk bertanya pada Bu Anis bisa fleksibel waktunya. Ya, begitu Oh ya. ya, ya Bu. Ya. Nggih. Baik, sebelum ke Bu Anis dan Pak Rahman, kita sapa dulu Bapak Muhtarom dari Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Selamat malam Bapak Muhtarom. Selamat malam Bu Juju. Iya, Alhamdulillah Pak hari ini meskipun sedikit pesertanya tapi Pak Muhtarom masih selalu menyemangati kami. Ada yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman? Ya, hanya sedikit saja ya ini apa luar biasa untuk teman-teman yang malam hari ini menyempatkan ngopi bareng ya walaupun di tengah-tengah kesibukan. Saya juga baru pulang dari kantor, baru meeting tadi sampai sore Pak Kadin dan alhamdulillah pulang buka ngopi ya, ngopi semalam dan saya lihat ya memang pesertanya sedikit masih barangkali masih baru mandi itu Bu Cucu baru mandi pulang dari Adipura ya gitu. Iya dan insya Iya, Allah nanti eh, apa sambil jalan barangkali banyak yang masuk nanti. Tapi tidak mengurangi semangat kita bahwa belajar itu tidak harus rame-rame ya gitu. iya betul Artinya sekali. walaupun hanya apa ya ya pesertanya masih belum maksimal kita tetap semangat dan terima kasih ini narasumber yang luar biasa dari Lamongan ya Bu ya dari Lamongan dari SM Man 1 Lamongan ya ini mudah-mudahan nanti bisa apa memberi ilmu kepada kita semua dan izin juga saya menyimak gitu. Terima kasih Bu Cucu, selamat malam dan semangat terus. Iya,
Nggih. Terima kasih Pak Mutaro, Masya Allah luar biasa. Meskipun sibuknya luar biasa, tapi masih bisa menyemangati kami-kami yang mau belajar pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga selalu sehat. Sama-sama, amin, Ya. amin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita akan langsung belajar dan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bapak Rahman dan Ibu Anis. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Ibu. Kita bisa mulai nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhtarom dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Anis Khairuniswah dari MAN 1 Lamongan, ya, KGBN Lamongan. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari ini kita bisa Sepertinya terpental ya. Oh ya, baru masuk lagi. Terpental kayaknya Pak Catur. Mm-mm. Nah, sebentar. mohon maaf Bapak Ibu terlempar. Ya, terpental. Bisa didengar ya Bapak Ibu? Bisa Pak. Yeah. Kita mulai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngopi semalam ini, temu pendidik yang sudah masuk di edisi 115 ya. Ngopi semalam ini disponsori atau dilaksanakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada suri teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu semuanya, kita awali dengan membaca basmalah. Untuk yang selain Muslim bisa menyesuaikan. Kita buka Bapak Ibu semuanya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan lancar dengan tanpa halangan apapun. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, izin memperkenalkan diri. Saya ini perkenalan diri Aulia Adi Rahman. Ini dari KGBN Wonosobo. Saat ini bertugas di SMP Negeri 1 Wonosobo. Yang nantinya pada malam hari ini akan mengantarkan kegiatan ngopi semalam pada malam hari ini, ya kurang lebih nanti jam 9, nanti bisa fleksibel saja. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan narasumber, ini Ibu Anis Khairuniswah, ini dari KGBN Lamongan. Nah, ini bertugas di MAN 1 Lamongan seperti itu. Nah, tema pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, yang kita ambil adalah pengalaman
bermakna seru di kelas belajar. Nah, ini eh, tema yang sangat menarik sekali Bapak Ibu semuanya, di mana di dalam kelas kita ya yang merupakan tanggung jawab kita yang setiap hari kita mengajar seperti itu. Tentunya hal yang paling penting eh, kita bisa menciptakan kenangan ya, atau pengalaman bersama. Ya. Tentunya kenangan yang positif, inspiratif, bermakna dan penuh keceriaan itulah yang anak-anak impikan. Ya, tentunya pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan, ceria, dan mengesankan seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan alhamdulillah dari luar daerah ya, dari Lamongan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita buat kesepakatan dulu Bapak Ibu semuanya agar kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan lancar. Yang pertama mohon Bapak Ibu semuanya nanti mengmute ya, mengmute ketika mendengar paparan dari narasumber dan meng-unmute ketika nanti dipersilahkan untuk berbicara seperti itu. Yang kedua, tidak menyela atau memotong pembicaraan ya dari narasumber ketika narasumber menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan. Yang nomor tiga, ketika sesi diskusi ya peserta tidak memposting apapun seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Anis Khairun Niswah. Malam Pak Aulia. Selamat malam Bapak. Yeah. Gimana Ibu, sehat kabar? Alhamdulillah sehat Iya, Pak. alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa longgar ya karena lagi pas dan nggak kebagian jaga pas itu melegakan. Sepertinya ini ya Pak Catur, Pak Aulianya terlempar lagi ya? Iya, kayaknya terlempar lagi. Oke, Oke, eh, aku backup. oke. Iya, Silakan. teman-teman sambil menunggu Pak Aule Rahmannya untuk join lagi, sepertinya untuk sinyal hari ini juga di Wonosobo kurang kondusif gitu ya. Karena maklum daerah Hmm, gunung, jadi sinyal udah nabrak 7 gunung yang ada di Wonosobo. Jadi memang benar-benar oke. harus punya ini rantang untuk wadah gitu kan. Dan Bapak Ibu bahwa hari ini kita akan ngobrol bersama dengan rekan kita dari Lamongan. Kalau misalnya biasanya kita lihat kalau di Wonosobo itu biasanya ada warung-warung pinggir jalan, rumah makan Lamongan itu ngaruh nggak sih sama Lamongan? Maaf, ini terlempar lagi. Oh, telepon lagi. Oke, aman 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 ya. Oke, mau Pak. Yang penting nggak sakit ya, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, terlempar karena sinyal kurang bersahabat untuk malam hari ini. Eh, kita lanjutkan Ibu Anis. Ini sudah Ya, siap Ibu untuk berbagi pengalaman, inspirasi, dan ilmunya buat kita semuanya. oke, oke. Siap-siap Pak, siap. Saya coba ya Pak Oke. ya. Oh iya. Eh, Baik, ini saya bisa share screen ya? Bisa bisa. Hmm. Bisa dicoba saja, Bu. Bentar ya, saya cari dulu. Mana ini?
Amankah? Ini ya, udah keluar ya? Ya, sudah. Oke, oke udah nampak. Aku present deh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini? Bentar, bentar. Hmm, saya ginikan aja. Kalau seperti ini terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat Terlihat sih, Bu. Ibu. Hmm. Oh ya udah, gini aja deh sepertinya. Hmm. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya akan ini ya Bapak Ibu ya, eh, bercerita-bercerita deh, sharing-sharing gitu tentang apa yang saya lakukan di kelas saya. Nah, bentar, saya oh, terlalu banyak yang saya buka ini sebentar. Nah, Bapak Ibu, kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya Bapak Ibu, saya bernama Anis Khairuniswa. Pak Catur kok ini nggak bisa asik gitu ya Pak Catur ya? Kenapa Pak Catur ya? Kalau misalnya di-download aja bisa nggak? Download jadi PPT gitu. Oh ya udah aku download dulu deh ya. Oke, ha. Bentar, bentar. Ya, bisa stop screen dulu aja nggak apa-apa. Ya oke siap. Oke, sambil nunggu Bu Anis ini gini Ya Pak, proses. Pak Oleh Rahman, sambil nunggu Bu Anis untuk download mungkin kita bisa ini dulu tanya-tanya ke teman-teman gitu ya, kegiatan seru untuk yang sudah dilakukan di kelasnya masing-masing gitu juga bisa ya Bu Anis ya. Siap siap. Oke, Oke. Pak, aku manggilnya Pak Oleh apa Pak Rahman sih? Boleh Pak Uli ya, boleh Pak Adi juga boleh atau Pak Rahman. Oke. Karena kan Pak Adi aja yang lagi. Eh, Pak Adi mau nembak siapa nih untuk cerita kegiatan oke, di kelas tuh? iya sebentar. Mungkin sebelum ditembak ini, mungkin sukarelawan Bapak Ibu semuanya yang eh, bisa menceritakan nih pengalaman yang seru nih, seru di kelas dan anak-anak enjoy, anak-anak suka seperti itu di kelas dan harapannya sih memberikan pengalaman yang tak terlupakan seperti itu. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa sukarelawan dulu deh sebelum ditembak. Monggo, ada yang mau mencoba menceritakan? Kalau guru pun juga hampir kayak murid Pak, perlu ditembak. Kalau disuruh rasain sendiri suka relawan kayaknya belum bukan volunteer deh. Oke. Oh, ini ada ya, Pak Nawal ini. Monggo Pak Guna. Nawal bisa. Bu Nawal, Pak Nawal ini. Ibu Pak itu Pak. Oh, Ibu ya, mohon maaf Ibu. Ya. Oh, monggo Ibu bisa menceritakan. Iya, ya ini menurut saya tapi Pak bukan dari sudut pandang siswa. Oh iya. Kemarin saat pembelajaran IPAS itu kan ada materi tentang perubahan energi. Nah, terus karena saya lihat anak-anak saya itu pada suka mainan dinamo, oke, ayo kita buat eh, sesuatu yang menggunakan itu gitu loh. Nah, kemarin saat anak-anak buat itu, membuat macam-macam benda yang menggunakan apa perubahan energi dari listrik ke gerak, mereka itu sampai lupa waktu, bahkan sampai dijemput orang tua itu mereka sampai uh, minta bu pulangnya nanti aja bu, padahal itu saatnya sudah pulang gitu, padahal sudah sampai saya usir, udah sana kamu pulang aja, kasihan itu bapak ibu kamu udah jemput loh dari tadi gitu. Ya, akhirnya dia baru mau pulang. Nah, ya, kalau dari itu sih mungkin saya bisa menilai itu pembelajaran bermakna karena anak-anaknya itu sampai nyaman berada di sekolah. Itu mungkin ya karena dikaitkan dengan hobi anak.
Itu mungkin kalau itu menurut saya mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Kira-kira pembelajaran yang bermakna itu lebih tepatnya yang seperti apa? Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Nawal ini sudah menceritakan praktek baiknya ini ya. Kalau saya simpulkan ini eh, pembelajaran yang langsung praktek ya Bu. Praktek kemudian banyak bermainnya di sana sehingga anak-anak itu lupa waktu seperti itu ya Bu. Iya, betul. Karena Seperti itu. iya, mayoritas kelas saya itu anak-anak yang hiperaktif. Kalau misalkan dijelaskan teori itu mereka akan ya seperti itulah. Daripada makan hati nggak didengerin ya udah, ayo kamu sukanya apa? Seperti itu, lebih Oh, seperti itu. gitu. Ya, nanti untuk koreksinya langsung ke Ibu Anis sih nanti yang sudah bisa memahami. Mungkin sudah siap Ibu? Oke Pak, langsung Oh, aja ya. Ini tetap oke, langsung aja nggak Ibu. bisa tak Silahkan. download juga, tapi wes Bismillah, Bismillah. Insya Allah bisa. Oke, ini tetap saya pakai ini aja Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Eh, nah, ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, apa yang Bapak Ibu, saya ingin tahu nih dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu eh satu kata mungkin ya, satu atau dua kata gitu, yang Bapak Ibu ketahui tentang Lamongan. Coba silakan dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Lamongan. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu. Ayam, soto di Jawa Timur, oke. BBL ya. Warung pecel ayam, oke. Apalagi nih, Bapak Ibu silakan dituliskan yang Bapak Ibu tahu tentang Lamongan. Ada Persela, ada Wingko, ada Lamongan pecel lele, oke siap. Nah, Bapak Ibu banyak yang ngobrolin makanan jadinya ya, ayam Lamongan, Lamongan, pecel lele. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat nih menuliskan. Jadi sampai di titik ini saya paham Bapak Ibu sedikit banyak kenal ya tentang Lamongan meskipun hanya sebatas mungkin tentang makanan khasnya Lamongan gitu ya, pecelan atau sambal penyetan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi terima kasih Bapak Ibu sudah kenal tentang sedikit banyak tentang Lamongan. Nah, ini Bapak Ibu, saya Anis Khairuniswa. Bapak Ibu bisa searching saya di IG atau di Facebook Anis CH gitu nanti sudah muncul. Atau silakan klik di Google juga Anis CH gitu nanti muncul Bapak Ibu tentang apa aja sih yang saya lakukan gitu. Kemudian Bapak Ibu saya mengajar sehari-hari di Man Satu Lamongan. Saya juga berkegiatan di Read Aloud Lamongan. Saya nulis di Jendera Hijau, tapi ini sudah lama nggak aktif sih. Kemudian di kompasiana.com juga ada blog, karena memang kemudian saya kenalkan juga ke murid-murid biar anak-anak punya akun di masing-masing di kompasiana.com juga. Kemudian ini bendahara ini saya skip aja Bapak Ibu ya. Jadi ini nggak begitu penting lah kita jadi apa. Yang penting kita jadi penggerak kita aja. Kemudian karir protean saya Bapak Ibu guru asesor di Yayasan Guru Belajar. Kemudian asesor seleksi kepala sekolah waktu itu di DKI Jakarta. Kemudian instruktur CPP, PGP, Kemdikbudristek dan instruktur nasional Bahasa Indonesia Madrasah Aliyah. Program PKB Kemenak RI ya Bapak Ibu. Nah lanjut ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita Bapak Ibu ya, menyimak dengan seksama, kemudian menonaktifkan gawe atau mode silent, kemudian kita kolaboratif Bapak Ibu tepat waktu, Bapak Ibu boleh minum atau mengudap apapun yang ada di sekitar Bapak Ibu sambil ngemil-ngemil ya, kemudian bersemangat dalam belajar, mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat atau raise hand, kemudian kita bersenang-senang Bapak Ibu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing tentang praktik baik pembelajaran kita di ruang kelas kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita dulu Bapak Ibu, disingkirkan dulu yang tadinya baru datang capek, sudah langsung join di sini juga terima kasih Bapak Ibu, kemudian agar lebih fokus lagi ke depannya, mungkin Bapak Ibu bisa duduk rileks dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu duduk rileks dulu.
Kemudian tangan, posisi telapak tangan dibuka Bapak Ibu di atas pangkuan kita, di atas ini paha kita Bapak Ibu, silakan dibuka. Kemudian kita pejamkan mata sejenak Bapak Ibu, silakan dipejamkan mata sejenak. Kemudian tarik nafas dulu Bapak Ibu, perlahan. 1, 2, 3, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Tahan sebentar. Hembuskan perlahan. Tarik nafas 1 kali lagi. Hembuskan perlahan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana rasanya Bapak Ibu? Setelah menarik nafas sejenak Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita sampai di mana ya ini? Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu nih, apa harapan Bapak Ibu dari sesi belajar malam hari ini Bapak Ibu? Silakan dituliskan di kolom komentar Bapak Ibu. Semoga ini ya sesuai dengan ekspektasi yang Bapak Ibu tuliskan ya. Karena saya juga makhluk awam, makhluk yang masih belajar, guru yang masih terus belajar dari Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu dituliskan dulu apa sih harapan Bapak Ibu dari sesi belajar pada malam hari ini. Monggo. Oke, sudah ada Bu Nawal. Terima kasih Bu Nawal. Oke. Nah, baik sambil menunggu Bapak Ibu yang lain menuliskan harapan Bapak Ibu. Jadi harapan kita belajar secara nggak langsung juga ingin mendapatkan sesuatu yang dapat kita manfaatkan untuk eh, waktu kita ke depan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap pada malam hari ini Bapak Ibu bisa mengosongkan sebagian, kalaupun nggak dikosongkan semuanya nggak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengosongkan setengah mungkin ya, setengah gelas atau seperempat gelasnya pun nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Silakan dikosongkan dulu agar nanti apa-apa yang bisa saya berikan malam hari ini bisa masuk gitu ya, bisa masuk ke gelas yang sudah Bapak Ibu kosongkan, gelasnya Bapak Ibu sendiri. Baik, ini ada Pak Catur mencari kecerahan untuk kelas lebih hidup, bisa lebih konsisten melakukan pembelajaran yang bermakna. Kemudian bukan hanya senang tapi juga bermakna untuk anak-anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat lagi Bapak Ibu menilik visi misi ini Bapak Ibu pendidikan di Indonesia, jadi diharapkan kan pelajar kita adalah pelajar yang ini ya, pelajar yang mempunyai karakter. Jadi profil pelajar Pancasilanya nih lagi digalakkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini eh, enam aspek ini sudah cukup Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Kemenak Bapak Ibu yang dari Kemenak mungkin ada ditambahkan ya rahmatan lil alamin. Tapi intinya tetap sama. Kalau di rahmatan lil alamin ada 10 aspek kalau nggak salah. Kalau di ini di Kementerian, di Kemdikbud ada 6 aspek. Tapi yang rahmatan lil alamin sendiri pun itu sudah include di dalam sini sebenarnya. Hanya saja biar biar nggak sama gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, anak terlahir seperti kertas yang bertuliskan samar. Jadi tugasnya kita, Bapak Ibu guru, yaitu mempertebal tulisan yang samar tadi supaya nampak lebih terang. Nah, itu menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, spirit kemerdekaan dalam pendidikan Indonesia kan dicetuskan pertama kali oleh Ki Hajar Dewantara tuh. Jadi kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Tapi kita sebagai guru juga
ini nih kata dipelopori, jangan selalu dipelopori. Tapi mungkin kalau kita Bapak Ibu ya bisa menggunakan kata memantik atau memancing-mancing gitu Bapak Ibu ya. Memancing. Kadang kan anak-anak terserah Ibu aja deh, terserah Bu Anis aja. Murid-murid saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi gimana caranya agar anak-anak tuh tetap belajar tapi aktif, kreatif dan tidak harus melulu apa kata saya gitu. Nah, tapi tetap disediakan pemantik-pemantik itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ini Bapak Ibu, jadi strategi penyusunan kalau Bapak Ibu pernah pasti sudah paham semua ya tentang strategi penyusunan, yaitu metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar secara individual. Strategi belajar berarti suatu metode untuk mencapai meaningful learning. Untuk dapat mencapai meaningful learning, maka peserta didik harus mempunyai suatu alat atau tool yang disebut konsep mapping. Nah, lanjut Bapak Ibu, di sini jadi ada model pembelajaran. Tadi sudah strategi, sekarang ada model, yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun oleh secara sistematis ya untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukungnya. Kemudian adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, kalau kita di KGBN ini Komunitas Guru Belajar Nusantara, kita sudah kenal 3 hal ini ya Bapak Ibu ya. Jadi merdeka belajarnya, guru yang merdeka mengajar tuh tetap ini Bapak Ibu, komitmen pada tujuan, kemudian mandiri terhadap cara, dan yang terakhir refleksi. Refleksinya ini kita kan sering ya Bapak Ibu, kalau kita orang Jawa tuh angen-angen gitu. Apa ya yang kurang gitu? Kenapa sih kok anak-anak tak kasih ini kok ternyata cuma di awal aja, tapi nggak mau yang gregetnya kurang. Nah, itu kan selalu menjadi refleksinya kita. Nah, kalau murid-murid pun kalau di secara kontinu Bapak Ibu, murid-murid saya sendiri Bapak Ibu, kalau saya aja menuliskan refleksi itu mesti sangkut pautnya tuh misalkan gini, hal baik apa sih yang kalian pelajari, hal baik apa sih yang kalian dapatkan dari belajar pada hari ini gitu. Yang saya harapkan refleksinya anak-anak tuh saya bisa bekerja sama dengan teman gitu misalkan. Saya bisa diskusi, saya bisa menyampaikan pendapat, tapi enggak, tetap balik lagi ke saya belajar tentang teks deskripsi gitu. Saya jadi tahu ciri-ciri teks deskripsi gitu. Padahal kan refleksi enggak hanya seputar materi pembelajaran gitu loh, yang diharapkan saya ya Bapak Ibu ya, yang saya harapkan. Tapi nyatanya anak-anak murid di kelas itu masih seperti itu. Jadi tugasnya kita sebagai guru berat lagi Bapak Ibu. Jadi pernah saya baca di kaosnya Pasar Guru Belajar Bapak Ibu ya. Jadi tugas guru itu bukan memotivasi murid. Itu benar banget Bapak Ibu. Tapi tugas guru adalah mencari cara agar murid termotivasi untuk belajar. Nah, itu yang bikin kita perlu untuk mengikuti kegiatan temu pendidik daerah seperti ini Bapak Ibu ya, saling belajar, nanti saling gali-gali ide gitu, saling support gitu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi guru yang merdeka belajar ya balik lagi ini Bapak Ibu, komitmen pada tujuan, mandiri terhadap cara, dan refleksi. Murid juga sama, murid yang merdeka belajar juga paling satu kelas Bapak Ibu. Akankah semua dalam satu kelas itu murid-murid itu sudah mengalami kemerdekaannya dalam belajar? Mungkin dari 36 murid saya Bapak Ibu, ada yang 10, ada yang 15 di materi A, ada yang di materi B itu 20, ada yang di materi C misalkan itu hanya 5, hanya 2 gitu. Dan itu yang perlu kita rangkul Bapak Ibu ya, yang perlu kita rangkul agar mereka juga menemukan passionnya, menemukan semangatnya, menemukan kemerdekaannya dalam belajar di ruang kelas dan juga nanti di step berikutnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang perlu dipahami lagi, profil murid, kemudian kompetensi dan keterampilan, dan materi untuk mencapai kompetensi dan keterampilan itu sendiri Bapak Ibu. Jadi profil murid, kalau misalkan tadi Bu Nawal sudah cerita ya, benar, kamu sukanya apa sih gitu. Nah, itu nanti bisa dikelompok-kelompokin. Kalau di Kemenak dulu pernah ada, jadi untuk mengetahui tes minat bakatnya murid itu harus pakai yang auditori, harus pakai yang
visual, kinestetik gitu. Oke, saya awal-awal mengelompokkan itu Bapak Ibu. Tapi seiring waktu, bukankah video juga sudah termasuk visual dan auditori gitu ya, kalau materi materi dari video gitu. Kemudian kalau kita harus menyiapkan yang satu-satu seperti itu menurut profil muridnya sendiri-sendiri gitu. Kalau hanya 5 macam mungkin masih bisa teratasi. Hanya 7 macam, 10 macam gitu bisa teratasi. Nah dari situ jadi kita menggali lagi Bapak Ibu ya, cari cara lagi gitu kan, cari cara lagi ngobrol-ngobrol bermakna dengan teman-teman sekomunitas dari eh, setiap kegiatan TPD itu akhirnya nemu insight dan itu bisa dipraktekin di ruang kelas kita Bapak Ibu. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu menerapkan strategi 5M. Jadi kalau sudah menerapkan strategi 5M, insya Allah eh, profil muridnya itu mengena Bapak Ibu dari strategi 5M ini. Jadi di strategi 5M kan ada menyelesaikan hubungan, yaitu praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak, berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru dan murid dan orang tua. Kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu memahami konsep di sini Bapak Ibu praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Kemudian ini Bapak Ibu memilih tantangan. Jadi praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Selanjutnya Bapak Ibu membangun keberlanjutan. Jadi praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan. Dan ini sudah saya buktikan Bapak Ibu di kelas 12 ya. Di kelas 12 saya meskipun belum mengikuti kurikulum Merdeka, tapi dari awal materi itu berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi makin makin terakhir gitu anak-anak makin nggak bisa move on kalau katanya anak-anak seperti itu, alhamdulillah. Dan ini Bapak Ibu memberdayakan konteks praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Jadi ini murid-murid saya ajak juga sebagai narasumber saya di Read Aloud Lamongan Bapak Ibu. Jadi mereka baca nyaring dari Let's Read Asia itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini pembelajaran sinkron dan asinkron. Nah, kalau kita balik lagi Bapak Ibu, kita sekarang kan kemarin kita sudah melewati 2 tahun pandemi Bapak Ibu ya, tapi itu nyatanya masih bisa kita aplikasikan di ruang kelas kita pada saat ini Bapak Ibu. Jadi tetap pelajaran sinkron dan asinkron di masa new normal itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mungkin ada rapat atau ada panggilan apa gitu, panggilan dinas yang lain, kita tetap bisa melakukan pembelajaran secara sinkron dari Gmeet, dari WA grup saja, tapi dengan melalui kesepakatan-kesepakatan yang ada dan asinkronnya. Jadi anak-anak tetap bisa terpantau ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kan kita dulu pernah mengalami miskonsepsi bahwasanya pembelajaran campuran itu adalah inovasi yang lebih berkaitan dengan teknologi dibandingkan pedagogi. Nyatanya pembelajaran campuran tidak bisa dilakukan hanya dengan teknologi yang kekinian bila pedagogisnya ketinggalan zaman. Kemudian lanjut di miskonsepsi kedua, pembelajaran campuran tidak bisa digunakan untuk pengembangan karakter, terutama pada murid kelas bawah. Nah, Bapak Ibu yang kelas bawah mungkin bisa juga ini, dan nyatanya banyak bukti menunjukkan pembelajaran campuran memfasilitasi murid lebih aktif, lebih paham tujuan belajar, lebih mandiri belajar, dan lebih reflektif. Dan di miskonsep yang ketiga, blended learning akan menghilangkan peran guru. Betul Bapak Ibu, memang blended learning akan menghilangkan peran guru jika hanya lempar-lempar soal-soal aja, lempar-lempar LKS aja tanpa ada umpan balik, tanpa ada obrolan seru, obrolan bermakna juga di
grup atau secara daring lainnya gitu Bapak Ibu ya. Nyatanya pembelajaran campuran mengubah peran guru untuk menjadi lebih berempati, lebih kreatif, lebih berdaya dan lebih melibatkan. Dan itulah Bapak Ibu ciri dari guru yang merdeka belajar seperti yang ada di KGBN Wonosobo ini Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi memahami kebutuhan belajar murid dan membuat media panduan pembelajaran. Waktu itu saya ikut BIT Bapak Ibu tahun 2020 itu ada tugasnya ini nih Bapak Ibu, bikin kanvas empati. Nah, dari sini lumayan Bapak Ibu dapat ilmu. Kemudian saya praktekin gitu ya dan saya tularkan ke teman-teman di Lamongan. Jadi bikin kanvas empatinya seperti ini. Waktu itu juga ada kanvas eh, kanvas RPP yang waktu RPP satu lembar itu juga ada kanvas RPP juga Bapak Ibu. Jadi mulai pikir dan rasakan, kemudian lihat, dengar, bicara dan lakukan. Kemudian keresahannya apa dan harapan mendalamnya apa. Ini lumayan Bapak Ibu bisa jadi refleksi kita dan refleksinya murid-murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari kanvas media tadi itu saya tuangkan seperti ini Bapak Ibu. Ini coret-coretan aja Bapak Ibu ya. Waktu itu masih awam, belum bisa yang bikin yang bagus atau gimana gitu. Jadi belum belajar tentang Google Slide, belum belajar tentang Canva. Jadi seadanya ini gimana sih gitu. Alhamdulillah ini akhirnya nyantol juga. Akhirnya saya bikin ini Bapak Ibu. Bikin bincang minggu pagi ini di akun YouTube saya Bapak Ibu dan sekarang sudah nggak jalan lagi ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau praktekin lumayan gitu. Jadi yang jadi hostnya anak-anak sendiri, kemudian yang jadi teman-temannya atau yang jadi tamu bincangnya ya anak-anak sendiri. Jadi mulai ini menuliskannya masing-masing. Waktu itu awal-awal ya masih asesmen diagnosisnya ini minat dan bakat itu. Jadi ini lumayan Bapak Ibu anak-anak punya pengalaman belajar gitu loh. Jadi host secara streaming gitu ya, pakai StreamYard waktu itu di YouTube. Nah, terus kemudian mereka jadi belajar juga sharing-sharing pembelajarannya. Dan alhamdulillah mereka senang sudah lulus ini tapi. Oke, sekarang Bapak Ibu tiba di pengalaman belajar di kelas belajarku. Nah, Bapak Ibu pernah kalau saya pikir Bapak Ibu pernah mersani ini ya. Jadi pembelajaran pasif dan pembelajaran aktif yang dilihat dan yang didapatkan. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau 10% dari yang dibaca ini kalau membaca aja maka akan ini hasilnya ini menjelaskan, membuat daftar, mendeskripsikan dan mendefinisikan itu masuk kategori membaca dan mendengar. Jadi 20% aja yang didapatkan, kemudian 10% aja yang didapatkan ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang belajar aktif tuh 70% dari yang dikatakan atau ditulis. Jadi bisa langsung berpartisipasi langsung dalam workshop, merancang pembelajaran kolaboratif. Nah, ini nanti hasilnya ini Bapak Ibu menganalisis, membuat definisi, menciptakan dan mengevaluasi. Kemudian yang pembelajaran aktif 90% dari yang dilakukan itu bisa ini Bapak Ibu, melakukan simulasi, merancang atau menampilkan presentasi atau eksperimen. Nah, ini hasilnya akan lebih akurat Bapak Ibu ya, anak lebih paham dan lebih diingat sampai nanti ketika dia sudah lulus juga. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ini kotak misteri. Ini kotak misteri Bapak Ibu, ini kelas 11. Jadi dari sini pun ini murid saya spesial Bapak Ibu yang Bapak Ibunya sudah meninggal. Jadi dia agak kurang ini butuh support lebih gitu. Jadi kayak kalau boleh saya bilang hidup segan nanti tak mau. Tapi ketika saya cari-cari terus, saya ini terus akhirnya alhamdulillah bisa bergabung sampai sekarang bisa enjoy belajarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang kotak misteri ya. Jadi ini pembelajaran teks deskripsi. Jadi saya buat ala-ala ini. Anak-anak juga bawa kardusnya juga seadanya. Nggak masalah. Yang penting mereka bisa, paling nggak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat tanya. Kemudian bisa mengonfirmasi
bisa menanyakan dan bisa mengurai eh, simpulan, mengurai misteri gitu ya dari apa yang menjadi clue-clue teman-temannya dalam di kelompok yang lainnya. Kemudian lanjut di sini memanfaatkan tanaman di depan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ternyata anak-anak itu banyak yang nggak paham kalau tanaman ini adalah, kalau Bapak Ibu apa namanya ini Bapak Ibu? Tanaman ini apa namanya Bapak Ibu? Kalau di tempat Bapak Ibu apa namanya? Gelombang cinta. Nah, iya gelombang cinta ya Bapak Ibu ya, sama berarti. Ternyata anak-anak itu banyak yang nggak tahu kalau ini gelombang cinta. Makanya terus jadi kesempatan buat saya. Sebetulnya sebelum saya membawa tanaman ini ke dalam kelas, mereka sudah saya kelompokkan dan memilih tanaman-tanaman yang ada di eh, sekitar madrasah, Bapak Ibu. Jadi ayo kamu mau pilih apa? Pilih bougainville Bu. Kamu pilih apa? Pilih tanaman pule Bu. Oke. Nah, silakan cari data sebanyak-banyaknya, amati apa yang kalian tuju gitu. Tapi ternyata kebanyakan dari mereka browsing gitu ya Bapak Ibu ya. Kok browsing gitulah. Secara sudah browsing tapi habis itu eh, mereka masih nggak paham juga tentang apa yang di browsing gitu ya. Terus dari situ setelah dikumpulkan data-datanya, saya langsung putar haluan Bapak Ibu. Wah, harus punya eh, plan satu, plan duanya harus main nih. Akhirnya saya minta tolong, ini hari itu waktunya 3 jam Bapak Ibu. Di kelas 10 ini saya 3 jam ya. Dan itu langsung berurutan waktunya. 1 jam sebelum sholat duhur dan 2 jam setelah sholat duhur. 1 jam di awal saya gunakan yang tadi itu, anak-anak meneliti tanaman yang ada di sekitar atau apa kegiatan sosial yang lainnya. Nah itu. Kemudian yang setelah sholat, kok seperti ini saya kayak kurang mantep gitu, akhirnya terus saya coba untuk membawa tanaman ini ke dalam kelas. Kalian tahu nggak sih ini tanaman apa gitu? Nggak kenal Bu gitu ya. Baiklah, akhirnya saya angkat ini, kelompok yang tadi tuh, kelompok yang sudah terbentuk tadi itu, saya persilakan maju dulu satu kelompok, waktunya 10 menit. Lagi satu kelompok 10 menit berikutnya. Silakan amati apa saja yang kalian amati di situ. Ada yang mulai nulis bentuk daunnya, ada yang mulai nulis akarnya, dan lain sebagainya. Dari situ nanti Bapak Ibu, kemudian silakan sekarang cari di Google tanaman gelombang cinta dan sesuaikan apa yang kalian cari, artikelnya itu sesuaikan dengan hasil penelitian kalian, hasil observasi kalian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari situ mereka akhirnya paham-paham gitu ya. Oh, alah Bu, seperti ini. Oh, seperti itu gitu. Nah, paling tidak pembelajaran yang diambil apa? Anak-anak bisa menemukan jenis tumbuhan meskipun hanya satu ya jenis tumbuhannya. Kemudian anak-anak jadi paham, mengkonfirmasi jawaban. Setelah itu, nah, ketika mengkonfirmasi jawaban, Bapak Ibu, saya buat ini berhadapan-hadapan. Dua orang berhadapan-hadapan. Jadi saya menemukan ini, ya benar, tinggal centang. Nanti yang salah ciri-cirinya disilang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu sudah masuk ke asesmen ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus yang soal-soal saya, dan saya termasuk kategori guru yang jarang bikin soal-soal untuk asesmen. Tapi saya langsung senangnya langsung seperti ini, praktik-praktik giat-giat seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini bermain kuisis online, Bapak Ibu pasti juga sudah sering ya kalau main kuisis. Nah, biasanya ini untuk anak-anak jika refleksi di akhir setelah praktikum atau apapun itu, project-project itu, saya tanya lagi yang belum kalian paham yang mana, baru nanti saya buatkan soal-soal kuisis seperti ini Bapak Ibu. Dan di kelas 10 ini menjadi hal yang luar biasa dan menarik karena kelas 10 yang sekarang itu dari SMP-nya kemarin mungkin uh, mengalami pandemi juga, kemudian
ada yang dari daerah dan nggak kuisis, jadi mereka seru sekali bermain kuisis. Kemudian ini kuis ala-ala sedekah Bapak Ibu. Di sini biasanya saya sediakan post-it Bapak Ibu, saya sediakan post-it dan misalkan nih satu anak itu 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, nah nanti silakan masing-masing bawa snack, bawa permen terserah yang mana yang kalian suka. Jadi bawa snacknya 4 atau bawa permen 4 atau bawa apapun itu makanan ringan lainnya 4. Jadi nanti silakan bergantian memberikan soalnya masing-masing, membacakan soalnya, dan yang bisa menjawab nanti silakan post-itnya ditempel di yang bisa jawab, kemudian dikasih snacknya 1, dikasih makanan ringannya 1. Ada yang nakalan, ada Bapak Ibu yang nggak mau modal juga ada. Bu saya nggak bawa, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bawa nggak apa-apa. Terus gimana caranya saya ngasih? Kamu harus bisa jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dari teman-temanmu. Nanti buat modal kamu memberikan sesuatu ke temanmu yang bisa jawab soal-soalmu. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini saya pernah temukan juga model seperti ini, tapi namanya pasar soal. Nah, pasar soal itu mirip-mirip seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini berkelompok membuat peta konsep dan kunjung karya. Ini anak-anak buat peta konsepnya. Untuk peta konsep ini biasanya saya tanya dulu ke anak-anak, mau model apa nih gitu. Model pohon ini, pohon seperti halnya pohon literasi gitu, silakan. Mau model Facebook boleh, mau model Instagram boleh, silakan. Tapi kalau yang paling seru biasanya model ini Facebook Bapak Ibu ya. Jadi itu lebih beragam, tampilannya juga lebih isinya lebih banyak. Kalau Instagram hanya terbatas Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak juga seru belajar seperti ini. Nah, lanjut Bapak Ibu. Ini untuk materi diskusi dan seminar. Ini materi, jadi ini sudah berkelompok menurut hobinya masing-masing, menurut hobinya dan passionnya masing-masing. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian mereka tampil satu persatu. Ini pun prosesnya panjang Bapak Ibu, karena materinya ini kurang lebih 1 bulanan gitu ya, 4 minggu ini. Jadi nanti minggu 1 apa progresnya apa saya tanya. Nanti minggu kedua nanti progresmu apa, progres kelompoknya apa, itu setiap nanti 10 menit di akhir pembelajaran tuh mereka giliran presentasi progres. Kalau nggak gitu nanti hilang arah Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian di sini Bapak Ibu, ini saya pakai poster yang tahun kemarin, ini saya pakai flyer flyer yang tahun kemarin jadi bazar tematik. Setelah diskusi materi seminar dan diskusi panel, itu materi saya ada materi membuat teks laporan kegiatan. Nah, saya tanya anak-anak. Biasanya kalau ada seminar-seminar, kalau ada diskusi panel, event-event seperti itu, biasanya di depan ruangannya tuh ada acara apa sih gitu? Ada bazar, Bu. Nah, gimana kalau kalian bikin bazar gitu? Nggak apa-apa, Bu, seru. Nah, bikin bazarnya kenapa sih kok bikin bazar? Biar nanti bikin apa laporan kegiatannya itu, teks laporan kegiatannya nggak asal bikin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya basis datanya dulu seperti ini. Jadi ini kalau yang ini gambarnya sudah yang tahun ini Bapak Ibu. Ini Oktober kemarin baru dilakukan sama anak-anak di kelas. Dan ini saya ada di jam ke 5:06 Bapak Ibu. Jam ke 5:06 itu 5:06. Oh, mohon maaf. Di jam 7:08. Di jam 7:08 itu setelah sholat Jumat. Nah, biasanya anak-anak Bu, ini Bu pakai apa, minta jampelnya Pak ini sama ini. Nah, akhirnya saya nego juga ke guru-guru yang bersangkutan. Jadi saya minta mulai jam ke 3:04, jam ke 5:06 sampai jam terakhir itu saya minta. Dan ini mereka mengundang teman-teman dari kelas lainnya, kemudian dari kelas 11, dari kelas 10 diajak masuk ke sini semuanya Bapak Ibu. Dan kalau ini kemarin ini saya ngawali ini itu tahun 2022 Bapak Ibu, saya yang bikin posternya ini. Kemudian yang ini saya tanya, nggak bikin poster secara umum? Nggak Bu, nggak sempat Bu. Oke ya udah, terlalu asik dengan kelompoknya masing-masing. Nah ini Bapak Ibu
Nah, ini dia yang ambil temanya tentang dunia pendidikan. Jadi, pembelajaran yang aktif kreatif. Nah, ini bikin serupa TTS gini. Ini anak-anak sendiri, Bapak Ibu. Jadi setiap secara 3 minggu, Bapak Ibu ya, di awal saya menjelaskan. Kemudian minggu keduanya mereka diskusi-diskusi sambil bikin-bikin ini. Nanti 10 menit atau 15 menit di akhir pembelajaran mereka presentasi progresnya sampai mana itu selalu Bapak Ibu. Kemudian ini hasilnya, ini ada yang bikin TTS, kemudian bikin game-gamenya seru, bikin stiker segala macam Bapak Ibu. Dan itu sudah di luar kewenangan saya. Mereka mau bikin apa itu mereka menyampaikan kepada saya. Oh, oke, silakan dilanjutkan, buktikan kalau kalian bisa seperti itu. Nah, kayak ini tadi yang di sebelah sini kan di dindingnya tadi TTS tadi ini Bapak Ibu. Jadi ini nanti ada clue-cluenya. Kita yang nyari tinggal nempelin huruf-hurufnya. Kemudian yang sebelah ini, sebelah kanan ini anak-anak yang tertarik di dunia konseling. Jadi mereka bikin ala-ala konsultan gitu. Nah, konsultan-konsultan remaja apa itu ini dia. Jadi anak-anak di sini belajar tentang konsultasi remaja dan seputarnya seperti itu. Jadi ini anak kelas 11 datang ke sini dan lain sebagainya. Kemudian ini Bapak Ibu guru yang ikut hadir juga meramaikan. Alhamdulillah responnya bagus dan anak-anak refleksinya tuh ada saya tuliskan Bapak Ibu di Instagram saya ya. Jadi Bu ayo Bu bikin bazar lagi ya nanti disesuaikan dengan materi yang ada. Nah, ini Bapak Ibu kegiatannya di sini jadi wali kelasnya pun ikut masuk, ikut mensupport guru-guru yang lainnya juga. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya cuma belum berani atau belum punya nyali ya Bapak Ibu ya. Maksudnya untuk pelajaran saya saja tapi diadakan di aula gitu loh. Saya belum punya nyali gitu. Nanti mungkin ada yang mau kolaborasi gitu. Saya baru berani. Kalau yang di sini di sekolah saya pun masih susah untuk ngajak teman kolaborasi yang biar anak-anak tuh nggak tugasnya nggak banyak-banyak gitu loh Bapak. Jadi ini di sini pun anak-anak ini yang Bu kalau misalkan ini saya jadikan tugas ini oke silakan jadikan biar nggak mikirmu nggak berat-berat tapi sudah dari satu sumber sumber ini apa acara ini tapi bisa kamu masukkan ke kamu cocokin ke mapel-mapel yang lainnya nggak masalah silakan. Jadi ini kemudian yang kayak ini Bapak Ibu ini pas waktu daring Bapak Ibu ya. Untuk membuat laporan kegiatan ini anak-anak yang versi daring. Jadi saya siapkan Padlet Bapak Ibu, portofolionya di sini, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya sampai unggah ini Bapak Ibu, unggah laporan kegiatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus yang di sini bermain kata karun untuk brainstorming juga saya siapkan kata karun, jadi clue-clue kata kunci dari materi yang akan kita jalani apa itu saya bikinkan sedikit-sedikit kemudian ini mereka menyusun dan mencari makna-maknanya, mencari pengertiannya dan lain sebagainya. Baru nanti diolah menjadi kalimat-kalimat efektif dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu menyeduh kopi hitam di dalam jar, bertemankan pisang goreng hangat-hangat. Demikian kelas seru bermakna di kelas belajar saya. Semoga berdampak dan membawa manfaat. Ceriping Wonosobo berbahan kentang manis. Khas sekali rasa pedas dan gurihnya. Cukup sekian dari saya Bu Anis. Semoga bisa dipraktikkan di kelas panjenengan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya materi dari Bu Anis ya terkait dengan memberikan pengalaman yang bermakna ya. Cukup seru sekali tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Anis. Bapak Ibu semuanya, tipe waktunya untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini saya buka 2 termin ya. 1 termin 3 penanya. Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya
bisa raise hand, kemudian bisa memperkenalkan diri atau sebut nama, atau bisa lewat chat seperti itu. Untuk cermin yang pertama, 3 penanya, monggo Bapak Ibu semuanya bisa raise hand terlebih dahulu dan sebut nama. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau bisa lewat chat. Ada yang resen tuh Pak Adi. Oh iya. Ibu Nawal, langsung saja Ibu. Ya, terima kasih. Saya ingin tanya Bu Anis, saya itu Iya, Bu ingin Nawal. apa ya, membuat pembelajaran yang bermakna. Tapi kalau pembelajaran yang bermakna itu kan tentu butuh waktu yang agak lama. Dan saya uh, bingung antara memilih penyampaian materi yang teoritis yang akan anak-anak butuhkan, atau nanti akan lebih berat ke apa yang mereka suka, yang nanti juga akan bermanfaat di kehidupan nyata mereka. Itu kira-kira bagaimana cara pembagian waktunya supaya dua-duanya itu bisa dapat. Terus kita itu bisa menggunakan, kira-kira kita bisa mengkiblat ke panduan yang mana supaya kita itu mantap dalam membelajarkan pembelajaran yang bermakna di kelas. Terima kasih. Itu mungkin saja dari saya, Bu. Ini langsung dijawab atau 2 penanya lagi, Bu? Langsung Langsung jawab aja, aja Bu. mungkin ya Pak Oke. ya. Ya, Ya. baik. Ya, terima kasih Bu Nawal. Nah, kebetulan kalau di saya Bu Nawal itu satu materi itu bisa 1 bulan Bu Nawal. Kalau misalkan pasti pakai per bab-bab ya. Jadi satu materi atau satu bab materi itu saya tuh kurang lebih 1 bulan Bu Nawal. Bisa lebih. Bergantung nanti anak ini masih belum paham bisa lebih 1 minggu. Jadi bisa sampai 5 minggu gitu. Dan di 1 minggunya itu saya 2 kali pertemuan Bu Nawal. Jadi 8 kali pertemuan itu untuk satu materi. Jadi jan pas mantep banget gitu loh Bu Nawal kalau di pembelajaran saya. Dan teorinya itu hanya nanti di awal aja Bu Nawal. Nanti eh, bisa langsung sekalian proses itu. Ketika proses itu nanti saya biasanya keliling ke anak-anak sambil ngobrol terus menyampaikan materi-materi, nyisipin materi-materi ketika ngobrol dan praktiknya anak-anak. Seperti itu Bu Nawal. Eh, dari Ibu Nawal, masih ada yang perlu dipertanyakan? Iya, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi teorinya itu sambil disampaikan ketika anak praktek gitu ya kesimpulannya. Ya, Karena benar Bu. iya, saya itu merasa apa ya, kalau ketika anak-anak saya itu kalau diajak pembelajaran secara teori untuk yang kelas 5 sekarang ini, mereka itu menolak dan lebih masuk ketika disampaikan melalui permainan-permainan dan tentu membutuhkan waktu yang agak lama, dan itu kesulitan saya sih yang saya rasakan sekarang itu seperti itu. Jadi ya bingung antara memilih ngikutin maunya anak tapi nanti lama ada beberapa materi yang tidak bisa tersampaikan, atau mengikuti apa ya, eh, tuntutan dari pemerintah sesuai dengan CP, apa CP itu ya, sesuai dengan CP-nya, tapi anak-anak nggak suka. Nah itu saya galau di situ. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Oke, terima kasih Bu Nawal. Jadi di CP sama di TP sendiri pun Bu Nawal nanti itu bisa langsung dikemas dalam permainan Bu Nawal.
bisa dikemas dalam permainan Bu Nawal. Jadi nggak harus yang melulu teori gitu, enggak Bu Nawal. Jadi seperti tadi yang saya bikin kata karun itu nanti anak-anak bisa merangkai Bu Nawal. Jadi misalkan clue-nya apa nanti jadi bisa dipakai model jigsaw juga. Dari kata karun itu nanti bisa di model jigsaw juga Bu. Jadi nanti ketemu kelompok ahli gitu Bu Nawal. Jadi misalkan nih Bu Nawal ngampu SD, SMP, SMA. Saya ngampu di SD dan yang saya rasakan kesulitan itu khususnya di mata pelajaran matematika, Bu. Oke, oke. Kalau di matematika nanti Bu Nawal mungkin bisa ini ya, mungkin bisa browsing-browsing yang ini, yang guru-guru yang matematika itu loh Bu. Banyak kok Bu di IG, ada matematika seru dan lain sebagainya itu Bu. Di IG Ya, nanti Bu Nawal bisa cari. ya, terima kasih. Nggih, nggih. Ya, sama-sama semangat Bu Nawal. Ya, terima kasih. Nggih. Eh, terima kasih Bu Nawal. Mungkin penanya kedua, monggo Bapak Ibu semuanya bisa raise hand atau bisa lewat chat. Oke, penanya kedua, ini Pak Anas Yuliawan. Langsung saja Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terdengar nggih suaranya Pak Aulia. Salam ketemu lagi. Eh, Eh, kedengaran Pak? Sama Iya. Bu narasumber yang sangat super sekali. Izin minta saran Bu. Ketika transformasi ya Bu, transformasi pendidikan itu kan ada semacam transisi. Nah, transisi itu ketika kita membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan berbagai permainan ataupun proyek-proyek, itu ada beberapa anak yang sulit mengkonsep yang jadi pembelajaran sebelumnya mungkin dari tingkatan sebelumnya, saya di SMK Bu. Jadi mungkin di pembelajaran sebelumnya belum terbiasa seperti itu, sehingga Ya. melihat kita membuat proyek-proyek padahal tujuannya juga sudah disampaikan, tapi mereka masih miss di konsepnya Bu. Jadi perasaan mereka masih, Pak ini belum dijelaskan, Pak ini belum seperti belum belajar itu loh Bu. Itu mohon saran dan masukannya Bu. Terima kasih. Oh iya, nggih, terima kasih Pak Anas ya. Nah, iya Pak Anas, kalau SMK tuh malah lebih cenderung praktik ya Pak ya. Nah, ketika praktik Pak Anas bisa langsung ini, kalau yang murid tadi tuh bisa langsung diajak kayak apa ya, langsung ditanya balik gitu loh Pak. Kalau misalkan tadi kamu belajar apa praktik tentang A, di A kamu merasakan apa? Kamu menemukan apa? Nah, kayak gitu loh Pak Anas. Sama Pak, di murid saya juga kadang gitu Pak. Tapi akhir-akhir ini anak-anak tuh malah ini, seringnya saya tanya ya Pak Anas ya, mau belajar di lab atau di kelas? Di lab aja Bu, oke. Mau belajar pakai game atau mau saya terangkan teori-teori dulu? Langsung pakai game aja Bu, gitu, oke. Mau saya terangkan teori atau kita coba asesmen pengetahuan dengan kuisis. Pakai kuisis aja, Bu. Seperti itu, Pak. Jadi apa ya? Jadi saya tuh sering nuruti anak yang kayak gitu loh, Pak. Jadi harus punya ini memang harus punya bekal banyak-banyak. Kalaupun nanti saya nawarin itu, pas saya nggak punya misalkan kuisis. Kuisis itu kan sudah ada yang punyanya orang-orang ya, Pak ya. Dan kita kan bisa legal untuk menduplikasi dan edit kan. Jadi itu sah-sah aja langsung kita gunakan, tinggal edit-edit dikit, udah jadi langsung share ke murid-murid seperti itu, Pak. Jadi kalaupun anak-anak belum diterangkan, oke nggak apa-apa. Bagian mana sih yang kamu belum paham? Ditanya gitu aja, Pak, nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu ya, Pak Anas ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, jadi balik lagi Pak, bagian mana sih yang kamu belum paham? Jangan, saya pernah ingat kita seringnya bertanya ke murid-murid itu kan gini ya Pak ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, seperti itu kan ya. Jelas itu sama dengan di balik layarnya itu POV-nya itu gini. Jangan tanya deh gitu, biar cepat selesai gitu. POV-nya seperti itu. Jadi kalau mau biar anak-anak bertanya itu, oke kita sampai di bab sini, bagian mana yang belum kalian pahami? Atau misalkan tadi Bu Anis ini nih menerangkan atau kita tadi belajar tentang materi ini.
Jadi kalian yang belum paham mulai A, B, C, D itu mana yang kalian belum paham. Seperti itu, Pak. Jadi balik lagi, Pak, kadang kita pernah belajar A gitu ya di suatu TPD. Tapi ternyata nanti perlunya yang kita pelajari itu nggak langsung saat itu kok, Pak. Nanti ada momen-momen tertentu itu kita, oh, saya kemarin belajar ini dan itu ternyata dibutuhkan saat ini. Seperti itu Pak Anas. Gitu aja sih Pak Anas. Jadi monggo anaknya nanti ditanya lagi, oke, tadi saya belum menerangkan yang mana dan kamu belum pahamnya yang bagian mana. Itu aja sih Pak Anas. Apakah transisi ataupun mengkonsep anak juga butuh proses, butuh waktu, Bu? Kalau menurut Pak Anas gimana? Mungkin iya ya, Bu. Nah, ya jelas lah Pak ya. Butuh waktu Pak. Untuk apa sih hal-hal seperti itu jelas butuh waktu Pak. Nggak bisa yang langsung celing gitu nggak bisa Pak. Jadi ya kita kulaan sabar banyak-banyak. Kita juga berterima kasih Pak kepada murid-murid yang seperti itu gitu. Terima kasih ya gitu sudah tanya, saya lupa gitu. Boleh kok Pak, sah-sah aja seperti itu Pak Anas. Bisa buat refleksi malah ya, Bu. Benar-benar Pak Anas cocok. Terima kasih, Ada Bu, lagi Pak Anas? atas Iya, masukannya. sama-sama. Iya, Eh, oke, lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Revilia. Monggo Ibu Revilia, langsung saja. Ya, Pak Aulia, terima kasih waktunya. Bu Anis, terima kasih ilmunya menginspirasi saya sekali, terutama materi kanvas empati, Bu. Terus terang tadi singkat sekali, mau saya screenshot, saya tertarik dengan yang kanvas empati. Kebetulan saya butuh masukan untuk menyikapi siswa saya yang ketika diajar tuh susah fokus. Ada kelas 7, tapi masih sikapnya masih seperti anak SD. Sudah saya berikan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya, misalkan belajarnya secara mandiri ataupun kelompok, bahkan pakai project tetap belum bisa, Bu. Nah, saya menyikapinya gimana gitu, itu yang pertama. Kemudian juga masih suka ngantuk, sampai saya cuci muka dulu ya, saya berusaha, pokoknya saya elus-elus gitu loh, Bu. Itu yang pertama ya, Bu, saya minta masukannya. Kemudian terkait sama pertanyaannya Pak Anas tadi hampir sama, jadi untuk pelajaran matematika, ceritanya kan saya pengen pokoknya matematika tuh mau saya buat yang menyenangkan gitu ya Bu, bermakna gitu. Saya mencoba menerapkan teori Dines permainan permainan, saya ajak permainan gitu. Misalkan permainan tapi kontekstual gitu Bu. Tapi ketika pelaksanaannya itu murid banyak miskonsepsinya banyak gitu. Akhirnya saya nggak dapet TP-nya nggak bisa saya dapatkan gitu, tujuan saya nggak tercapai gitu. Terus kalau misalkan saya padahal materinya sudah saya benar-benar saya padatkan gitu Bu. Terus judulnya anak seperti terseok-seok, aduh kok seperti ini, padahal niatnya saya tuh mau membuat pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan anak dengan permainan biar dia happy gitu, tapi malah banyak yang nggak mudeng, konsepnya salah, malah pertanyaan yang muncul aneh-aneh. Terus kalau saya paksakan dia terseok-seok gitu Bu. Mohon masukannya. Atau saya pemetaan waktunya dan pembagian itulah materinya mungkin salah ya. Gitu. Terima kasih. Monggo Ibu, langsung saja. ya baik terima kasih Bu Revilia. Bu matematika ya Bu ya. Iya Bu, betul. Waduh gimana dong? Bu SMP, SD, SMP, SMA. Saya SMP. Mohon maaf Bu SMP. Elna, mohon izin saya bawa nama Bu Elna, kebetulan kepala kelas saya Bu Elna gitu. Jadi kemarin pas supervisi, maaf ini anak saya di samping, pas di supervisi terlalu cepat gitu. Aduh Bu, ini saya itu sudah saya buat sepadat mungkin, materinya tak buat sedikit, jadi anak nanti happy dapat, tapi kok seperti terseok-seok gitu Bu. Iya, iya. Kalau saya pernah ini Bu, maksudnya pernah diskusi sama teman, kalau
kalau masalahnya seperti itu Ibu sudah pernah ini nggak sih? Sudah pernah pakai yang jigsaw nggak sih, Bu? Oh, kebetulan saya belum pernah pakai jigsaw, Bu. Oke, kalau Sama coba Ibu sekali belum pakai, pernah, iya. malah. Jadi kalau jigsaw itu kan kelompok ahli ya Bu ya. Jadi kalau misalkan materinya Ibu materi apa? Kalau materi yang diselipin Aljabar tadi kan kebetulan. aljabar. Aduh. Nah, di di Google aja ya Bu ya. Ketika kita ngobrolin numerasi, ketika kita ngobrolin matematika, yang ketika kita cari di Chrome atau di Google, kita cari literasi gitu. Nanti munculnya kan papan tulis, munculnya apa gitu ya Bu ya. Ketika kita ngobrolin matematika gitu, nanti munculnya di tampilan Google itu kan yang ribet-ribet yang apa gitu ya. Kemudian kita coba searching tentang numerasi. Numerasi pakai CY gitu yang ejaan ejaan asing ya Bu ya. Itu nanti coba jenengan searching Bu di Google gitu. Ah, di pencarian itu ya, numerasi pakai CY. Nanti munculnya itu warna-warna yang cakep gitu loh Bu. Jadi kayak slide-slide yang cakep. Nah, berarti numerasi itu kan aslinya kan apa? Harusnya kan menyenangkan ya, kayak gitu ya Bu ya numerasi. Nah, Iya, ketika kita cari yang literasi gitu, munculnya kan papan tulis, munculnya teks-teks-teks gitu aja ya Bu ya. Padahal kan harusnya nggak seperti itu juga. Nah, mungkin yang bisa Ibu terapkan, ya balik lagi ya Bu ya, kita mesti sabar-sabar ke murid. Terus Ibu bikin pengelompokan aja. Terus model ini loh Bu, tutor sebaya. Mungkin juga pakai itu juga bisa, Bu. Jadi yang dirasa Ibu satu kelas tadi yang mahir berapa anak, itu diambil aja, Bu. Nanti Ibu bikin semacam game atau apa, yuk yang ikut si A, si ikut si B, ikut si C, ikut si D. Nanti bikin apa model apa ular-ularan atau gimana, terus nanti Ibu siapkan eh, apa ya semacam permainan-permainan yang sekiranya si si anak yang mahir tadi tuh bisa menjelaskan ke teman-temannya. Seperti itu aja mungkin ya Bu ya, itu yang cara-cara sederhana sih, tapi semoga bisa Ibu praktekkan gitu loh. Jadi Ibu juga nggak capek sendiri, tapi juga memberdayakan murid yang bisa untuk menjelaskan ke teman-temannya. Pengalaman saya kadang ketika dijelaskan sama guru matematika hari ini saya bisa, tapi besok saya sudah lupa seperti itu. Kemudian saya minta tolong ke teman-teman yang bisa, itu biasanya sudah bisa menjelaskan dan itu lebih nyaman. Kadang seperti itu, Bu. Jadi monggo dicoba, Bu. Atau pakai iya caranya Bu. Pak Catur, Sebenarnya Bu. waktu Kalau asesmen iya Pak Catur awal, tahunya apa ya, cara matematika. gimana? Iya, Eh, yang tutor saya waktu asesmen awal itu kan memang udah saya ambil Bu, anak-anak yang high gitu kan, high class gitu. Niatnya pakai heterogen gitu. Saya bagi ke kelompok-kelompok ketika saya sudah tahu kemampuan awal. Jadi saya pikir biar lebih nyaman ketika anak-anak itu saya sebar gitu. Jadi biar apa namanya bisa ngajari temannya. Sebenarnya saya udah pakai kayak gitu, tapi kok masih terseok-seok. Mungkin saya harus pakai formula khusus gitu. Iya Bu. Kalau yang nomor tadi yang pertama gimana Bu? Ada formula khusus nggak Bu? Yang empati, pakai kanvas empati menyikapi Oh, sikap siswa itu Bu? oh itu saya pakai ini Bu. Jadi anak-anak pembelajarannya masih biasa Bu, masih seperti biasa. Hanya saja nanti yang yang sudah selesai duluan itu saya kasih apresiasinya seperti itu, apa bisa tampil berbagi cerita tentang pengalaman belajarnya. Itu aja sih Bu. Itu masih awal-awal pandemi Bu, masih tahun 2020 awal itu. Anu ya, berarti apresiasi untuk memantik siswa supaya aktif, tapi nanti semua kebagian ya. Jadi Iya, nggih. yang yang kurang-kurang itu mungkin terus jadi terpacu Iya, gitu ya. iya. Iya, Bu, nggih. Ya, terima kasih Bu Anis. Sami-sami. Dicoba ya, Bu ya.
Nggih, Oh Bu, iya, terima kasih siap. Ibu Bu Revilia. Ini kebetulan satu mapel Ibu. Satu mapel dengan saya ini. Kebetulan Iya, kalau satu matematika memang. MMPMB ini Pak Aulia Rahman. Guru hebat menginspirasi. Ya, memang kalau di ya matematika kadang-kadang dengan kegiatan yang baru itu memang perlu sabar seperti itu ya. Perlu sabar, apalagi dengan hal-hal yang baru seperti itu. Kadang-kadang pertama pencoba tidak berhasil. Kemudian kita coba lagi lah. Ya, Kadang-kadang seperti itu dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar terus seperti itu. Oke Ibu, ini ada perbaikan ya Pak berarti ya. iya. Eh, Masuk ke ruang chat. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya bacakan dari Ibu Yunina. Ini saya bacakan. Bagaimana cara Ibu selama ini dalam melakukan diagnosis awal murid dalam pembelajaran berdiferensiasi Ibu? Karena tadi disinggung ada penyatuan gaya belajar murid. Sebentar Ibu. Gaya belajar murid agar kami para guru bisa tetap menyajikan pembelajaran berdiferensiasi, tapi kami juga enjoy dalam menyajikan pembelajaran. Seperti itu. Dan anak-anak bahagia. Ya, baik. Terima kasih Pak Aulia, terima kasih Bu Yunina. Saya kalau diferensiasinya saya lebih cenderung ke diferensiasi produk Bu Yunina. Jadi diferensiasi produk. Jadi anak-anak kalau misalkan panduannya tetap sama, tapi nanti model pengumpulannya atau hasil-hasilnya anak itu yang berbeda-beda, gitu Pak Aulia. Jadi nggak harus yang kalaupun nanti saya kasih teks-teks atau saya kasih materi-materi itu satu berupa teks ya, teks bacaan, yang satu berupa video dari YouTube. Nah, itu nanti saya barcode-in. Tapi sudah saya sajikan ini yang barcode video, yang ini barcode teks gitu, seperti itu. Jadi anak-anak silakan pilih, nanti saya misalkan kalau teks bacaan tentang teks eksplanasi misalkan, saya sediakan nih 10 bacaan teks eksplanasi, kemudian 10 tentang fenomena-fenomena alam, fenomena sosial, tapi dalam bentuk video. Itu nanti saya barcode-in. Jadi ini yang barcode video, ini yang barcode teks. Anak-anak nanti pilih, misalkan dalam satu kelompok nih, pilih satu video dan pilih satu teks. Anak-anak nanti yang tinggal pilih sendiri. Seperti itu sih Pak. Nanti baru lanjutannya nanti produknya pun, produknya anak-anak itu nggak harus sama. Ada yang mengumpulkan dalam bentuk PowerPoint, ada yang mengumpulkan dalam bentuk peta konsep. Nah, ada yang dalam bentuk tulisan tangan berupa cerita-cerita bergambar atau komik-komik tulisan tangan pun itu nggak masalah. Jadi diferensiasi saya lebih cenderung ke diferensiasi produk, Bu. Kalaupun nanti pengelompokan itu seperti halnya tadi ada yang anak senang di pembelajaran yang kreatif, aktif kreatif, itu mereka satu kelompok sendiri. Nanti yang berikutnya, yang minatnya di dunia konseling, mereka satu kelompok sendiri. Yang minatnya di dunia wirausaha, mereka satu kelompok sendiri. Dan itu mereka sudah punya ini, sudah langsung auto gitu. Nah, kalaupun ada anak yang cenderung pendiam, sama ada anak yang rame, itu saya pernah nerapin diskusi kelompok suka-suka. Suka-sukanya apa? Biasanya itu anak yang baru masuk ya, yang kelas 10 atau kelas 7 itu ada yang anak yang cenderung individualis. Biar nggak individualis terus atau nggak sendirian terus, silakan berkelompok 2 orang, minimal satu bangku 2 orang. Ada yang senangnya rame-rame, mereka boleh berkelompok 4 atau 6 seperti itu. Jadi nggak harus yang kelompokan 4-4, enggak. Kelompokan 2-2, enggak. Jadi saya berikan keleluasaan pada mereka untuk menentukan sendiri anggota kelompoknya. Kalau yang tidak berdasarkan tema kelompok seperti itu. Kalau yang sudah berdasarkan tema kelompok, biasanya anak-anak yaitu tadi, oke, yang kita bahas biasanya kayak tadi diskusi ya. Biasanya yang lagi itu temanya apa aja sih itu? Yang suka dunia wirausaha
yang suka dunia psikologi, yang suka dunia pendidikan, saya tulis-tuliskan misalkan ya, Bu, di papan gitu. Nanti anak-anak milih sendiri. Kalaupun ini yang nggak ada pilihannya, ada tema yang nggak dipilih sama anak-anak, saya nggak masalah. Nah, kalaupun nanti ada yang satu tema yang milih cuma satu orang atau dua orang, biasanya saya tawarkan. Oke, kalau dua orang kalian keberatan enggak nanti kalau pas kerja kelompok atau pas diskusi kelompok. Iya Bu, keberatan. Ya udah, kamu mau bergabung di kelompok yang mana? Seperti itu Bu. Seperti itu sih biasanya yang saya terapkan di kelas. Eh, Terima kasih Ibu. Ini dari Bu Yina sudah memberikan respon. Terima kasih banyak atas pencerahannya seperti itu. Bapak Ibu semuanya, ini kita sepakati dulu karena sekarang sudah pukul 21:08. Kita sepakati dulu. Lanjut ke termin yang kedua atau bagaimana Ibu? Bapak Ibu semuanya? Jika masih ada pertanyaan, boleh dilanjut aja, Pak. Oke. Oke, kita buka termin yang kedua Bapak Ibu untuk 3 penanya. Monggo persilahkan. Kalau masih ada pertanyaan, bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu untuk 3 penanya. Kayaknya sudah nggak ada nih, Pak Adi. Oke, oke, oke. Mungkin dicukupkan. Mungkin sebelum ditutup, Ibu, ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali kepada kita semuanya. Ya, baik, terima kasih Pak Aulia. Jadi intinya jadi guru ya harus ini apa? Harus tetap belajar, harus semangat cari cara. Kalau kita nggak belajar ya murid juga nggak akan belajar, nggak akan terinspirasi dari kita. Jadi pengalaman ketika kita melakukan sesuatu yang baik-baik, murid juga akan melihat dan akan mengikuti apa yang kita lakukan. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anis atas materinya, ilmunya, inspirasinya pada kita semuanya. Sebelum ditutup, sedikit menyimpulkan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan pengalaman bermakna seru di kelas belajarku. Tentunya dalam pembelajaran seorang guru harus mempunyai bekal, ya, mempunyai persiapan yang cukup seperti itu. Apa perlu dari banyak sekali persiapannya seperti itu. Punya sekali cadangan cara-cara yang bisa digunakan seperti itu untuk melaksanakan pembelajaran seperti itu. Tentunya sebelum pembelajaran tetap dilaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui profil murid, kemudian tadi strategi 5M yang Ibu sampaikan ya, itu memanusiakan hubungan, memahami konsep, memilih tantangan, terus membangun keberlanjutan, dan kelima, memberdayakan konteks seperti itu. Nah, tentunya hal-hal tersebut bisa kita laksanakan bersama. Tentunya yang saya garis bawahi tadi adalah yang bisa memberikan pengalaman pada murid-murid kita adalah belajar aktif, yaitu belajar dengan cara melakukan seperti itu. Mungkin itu diskusi kita pada malam hari ini, pada ngopi semalam edisi kali ini. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama buat yang muslim, buat yang beragama non-muslim bisa menyesuaikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama memimpin jalannya diskusi banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dan saya kembalikan pada admin atau Pak Catur untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Cucu, monggo. Ya, terima kasih Pak Catur. Terima kasih Pak Aulia. Tadi saya manggilnya Pak Rahman ya, tapi kayaknya sama aja. Kayaknya lebih maco Pak Rahman soalnya Pak. Dan Bu Anis, Masya Allah luar biasa ilmunya. Tadi saya sempat berhenti sejenak, tapi nanti minta materinya ya Bu Anis ya, karena nggak mengikuti yang di tengah-tengah. Gitu. Keren Pak Bu Anis, terima kasih Masya Allah. Dan mohon maaf, ini Wonosobo masih banyak sekali kegiatan, jadi teman-teman yang ikut ngopi tidak penuh Bu Anis dan Pak Rahman. Terima kasih sekali. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di ngopi